Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. For today, before we start our lesson, let's say basmalah together. Ya, kebetulan tadi kan sudah berdoa ya, jadi kita langsung aja ke absen ya. If I mention your name, please say present, hadir atau hadiroh ya. Aida Rahmawati, izin lagi. Akbar Hermawan, Alisa, izin. Anissa Meilani, Citra Apriliani, okay. Dalva Nur Maulida, Dede Yusuf, okay, hadir. Faiz Akmal, Fariz Ali, Hafidudin, okay. Halim, tidak ada ya. Kaila, Muhammad Fauzan, Nazwa Rizkia, Reski Kurniawan, sakit. Rado, Rizka Aprianti, okay. Siti Hapsoh, Sri Khairunisa, Syahril, Tita Listiani, kemana? Gak ada keterangan. Windy Ayu, izin juga. Yanggi Rizky, okay. Yo Zahra, sama Panji, okay. Okay, so untuk hari ini kita akan coba belajar tentang apa itu artificial intelligence. As I told you last week, jadi kita sudah mengetahui mungkin dari mulai definisinya ya. Definisi AI atau kepanjangan AI adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi teman-teman, khususnya dalam pembelajaran kita sudah tidak lagi hanya mengandalkan ya, apa yang di sekitar kita ya, tapi kita sudah bergantung dengan yang namanya AI. Contohnya, kalau kalian ingin mencari informasi tentang satu pelajaran ya, misalkan kita gunakan aplikasi pencarian Google. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin menerjemahkan satu bahasa asing ya, bukan hanya bahasa Inggris saja, mungkin bahasa Arab atau lainnya, kita pakai apa? Google Translate ya. Kemudian kalau di luar pembelajaran mungkin kita juga menemukan AI seperti penunjuk arah ya. Namanya apa? Google Maps ya. Jadi sudah tidak menutup kemungkinan kalau AI ini sangat diperlukan oleh kita ya. Nah, mungkin khusus untuk hari ini kita akan belajar AI tersebut dalam bentuk text analytical exposition atau teks eksposisi analitis. Mungkin sebelumnya udah pernah belajar ya. Apakah teman-teman ada yang masih ingat tentang teks eksposisi atau teks yang eksposisi analitis itu yang kayak gimana? Ada nggak yang masih ingat? Gak apa-apa sih, salah juga. Ada yang masih ingat nggak? Kalau udah lupa nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi. Masih ingat nggak? Apa? Pernyataan apa? Tentang sesuatu yang yang dibahasnya. Pernyataan yang dibahas. Oke. Jadi eksposisi analitis itu sebenarnya ada dua ya, ada dua kata. Eksposisi dan analitis. Jadi kalau secara bahasa teks yang menjelaskan ya, dan memerlukan argumentasi secara kritis. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana untuk berargumentasi ya, how to give your arguments and how to justify it. Kamu bisa setuju dengan satu pendapat dan juga tidak.
Nah, disertai dengan alasan dan bukti yang kuat. Saya itu untuk yang eksposisi analitis. Jadi di sini mungkin kita bisa menemukan teks yang berupa argumentasi biasanya di mana? Ada nggak pernah nggak menemukan mungkin dalam bahasa Indonesia teks yang berisi tentang argumentasi? Di mana? Pernah nggak? Sekarang mah zaman sosmed ya. Nah, biasanya ada nggak yang berargumen disertai dengan bukti misalnya kayak gitu? Atau kalian pernah mendengarkan nggak yang berdebat misalnya kayak gitu? Ya, debat capres atau politik. Mungkin itu juga sebenarnya bisa kita gunakan topiknya tentang politik. Misalnya sekarang kan udah beres ya pemilihan umumnya. Berarti kalian sudah berpengalaman kemarin? Nyoblos? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi kalian bisa saksikan sendiri. Sebagai siswa kalian lebih condong ke mana ya sebagai siswa yang punya pendirian dan juga pandangan kritis. Saya kayak gitu. Oke, saya akan berikan contoh teks eksposisi analitis itu juga dipelajari di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris, khususnya dalam teks yang biasanya kita temukan di ujian nasional atau di ujian masuk perguruan tinggi, ya, atau teks yang digunakan oleh kebanyakan mahasiswa. Jadi ketika kalian nanti akan tes masuk ke perguruan tinggi, teks yang akan diberikan adalah salah satunya exposition ya, eksposisi, baik itu hortatory atau analytical exposition. Jadi kan ada dua. Jadi biasanya ya kita memahami mana yang setuju atau yang tidak gitu. Oke, ini sambil bisa dibaca juga. Adakah yang belum tahu dari sini? Ciri-ciri teks analytical. Nah ini mungkin ada yang belum tahu, sekalian bisa tanyakan. Modality mungkin sudah tahu belum? Modality. Jadi dalam bahasa Inggris itu istilahnya namanya modality, tapi kalau dalam bahasa lain istilahnya adalah kata kerja modal. Nah itu dalam bahasa Indonesia juga ada. Contohnya boleh ya, boleh, bisa, harus, dan akan. Jadi modality di sini digunakan untuk biasanya kita ingin meminta sesuatu ya. Bolehkah saya misalkan apa ya? Bolehkah saya meminjam barang misalnya gitu ya? May I borrow your pen misalnya gitu. Itu menggunakan kata may. Sini kalau modality can, could, may. Can sama could artinya sama, bisa ya. Can I? Bolehkah saya atau bisakah saya apa misalnya? Suka ada di lagu ya. Can I tell you secret? Bisakah aku menceritakanmu sebuah rahasia? Oke. Jadi biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari, misalnya meminta tolong dan juga permisi ya, kayak gitu. Tapi kalau di teks biasanya dia menjadi kata kerja yang sopan gitu ya. Jadi untuk penyopan. Gitu. Artinya menyatakan kemampuan atau bisa gitu ya. Oke, menggunakan kata kerja believe, like, think. Nah ini kenapa harus ada kata believe atau percaya, like atau suka, think atau berpikir. Kira-kira kalau sambungannya dengan teks argumen ya atau analitis, kenapa? Kenapa harus ada kata percaya? Nah nanti di teksnya tuh ada kayak ada aku percaya bahwa Indonesia bisa lebih maju misalnya gitu. Kenapa di teks ini ada kata, harus pakai kata percaya atau berpendapat? Karena tadi kembali lagi, teks eksposisi analitis itu adalah sebuah teks yang digunakan untuk meyakinkan pembaca.
Jadi kalau kamu bilang kata believe, berarti artinya kamu ingin meyakinkan pembaca kamu ya. Jadi misalkan, aku percaya kalau Indonesia bisa kaya raya. I believe that Indonesia can be rich country ya, bisa menjadi negara yang kaya raya. Nah, nanti kamu buktikan dengan cara apa gitu. Atau I think Indonesia can be a rich country. Saya kira kayaknya Indonesia bisa deh jadi negara yang kaya. Nah, itu kayak menyatakan pendapat ya, tapi ingin meyakinkan juga. Atau like di sini bukan berarti suka hanya dengan perasaan ya. Like di sini mungkin bisa menyatakan dukungan juga kepada sesuatu ya. I like to say that aku suka kalau bilang kalau misalnya apa gitu. Jadi ini semuanya berpusat pada pendapat ya. Jadi kalau kalian ingin bilang I believe, berarti saya percaya sama kamu ya. Kalau kamu punya sesuatu yang bisa dibuktikan, gitu ya. Kemudian yang kedua kata penghubung because atau since. Sudah pernah dengar because ya? Jadi ini menyatakan karena, kemudian sejak ya. Since di sini bukan hanya artinya sejak aja, tapi karena juga bisa. Kemudian ada istilah teknis atau abstrak, ya collaboration dan lain-lain. Modality tadi sudah dijelaskan. Kemudian impersonal. You know impersonal? Mungkin bisa dilihat dari contohnya. It is belief. Pernyataan impersonal itu artinya pernyataan yang menyatakan juga dari pemikiran seseorang ya. Itu dipercaya bahwa, tapi orang lain belum tentu percaya, cuma kamu doang, gitu ya. Obat itu dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, tapi aku nggak percaya, cuma kamu doang, ya. Jadi ada pernyataan seperti itu. Kemudian nominalisasi. Nah ini mungkin kalau dalam bahasa Inggris nominalization. Kenapa ada dua kata, ada develop, development atau mengembangkan dan perkembangan. Apa bedanya? Develop dan development artinya kan sama-sama ya. Dari kata kembang atau mengembangkan. Yang membedakan apanya? Ada yang tahu nggak? Ini dan ini, apa bedanya? Mungkin sudah sedikit baca di PPT, ada yang namanya kata kerja, oke, atau verb ya. Kemudian ada juga kata benda. Jadi nominalisasi itu adalah membuat kata benda gitu. Jadi kalau dari kata sifat ke kata benda gitu. Sebenarnya sama kayak bahasa Indonesia. Kalau saya sebut kata kerja ya, maju. Kata bendanya apa? Memajukan. Jadi dari kata maju, memajukan. Meminjam. Meminjamkan. Oke. Apa lagi ya? Kata sifat ya, coba. Bersih. Kata bendanya jadi apa? Bukan, tapi kebersihan. Jadi dalam bahasa Inggris itu clean, ya clean itu artinya bersih. Bersih itu kata sifat. Ketika dia jadi kata benda, jadi kebersihan, artinya clean lines. Jadi kata benda. Jadi itu ada, kalau dalam bahasa artinya ada perpindahan antara kedudukan kata ya, kayak gitu. Kemudian ada frasa kata benda. Nah ini juga mungkin sebenarnya lebih ke kata bendanya. Misalnya sebuah mobil merah ya, berarti ada apa kata sifatnya merah, mobilnya kata bendanya. Sebuah mobil merah kayak gitu. Kemudian, nah ini mungkin bisa dibaca sama teman-teman ya. Perubahan dari kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan menjadi kata benda. Misalnya, kalau di sini I rely on you, aku percaya sama kamu. Kalau kita ganti jadi kata benda, berarti kan kepercayaan ya. I have a reliance on you. Jadi
aku punya kepercayaan kepada kamu. Jadi tinggal berubah kedudukan aja. Kemudian kalau kata sifat ke kata benda, kreatif jadi creativity. Sebuah kreatif, ya, kamu anak yang kreatif, berarti kreatifnya adalah kata sifat yang menempel ke kamu. Kalau saya bilang kreativitas kamu tanpa batas, berarti dia kreativitasnya adalah kata benda. Jadi kadang-kadang ini juga dalam bahasa Indonesia masih banyak yang belum tahu ya, perubahan dari kata sifat atau kata bendanya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah ini juga sebenarnya banyak contohnya. Mungkin bisa dicatat sama teman-teman ya, karena ini merupakan contoh mungkin dari kata ion, dari kata men sama im, dan ini bisa satu aja ditulis contohnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kelihatan banget perbedaannya dengan melihat suffix ya atau ujungnya. Jadi ujungnya ion. Misalnya collaborate ya. Saya berkolaborasi. Ya, berkolaborasi atau bekerja sama. Jadi collaboration ada ujungnya. Kemudian apply artinya mengaplikasikan. Jadi application. Jadi application itu adalah kata benda. Kemudian ada ujungnya ini ment ya. Asalnya develop, mengembangkan jadi development. Jadi ada sama kalian nanti dilihat aja ujungnya. Kemudian ada plagiarize ya atau plagiarisme kalian sudah tahu apa artinya? Menjiplak ya. Jadi kalau kalian belajar atau mengambil sesuatu dari internet tapi tidak dicantumkan sumbernya, nah itu namanya plagiarisme. Sering? Ini kadang-kadang kalau itu kalau dalam menulis karya ilmiah itu tidak boleh, nanti kalian dianggap mencuri karya ya. Tapi kalau ini hal-hal yang ringan mungkin nggak apa-apa ya, nggak kelihatan. Lu fail, jadi failure, kegagalan. I fail, jadi my failure, jadi kegagalanku ya. Katanya aku gagal, my failure jadi kegagalanku, dia jadi kepanikan. Oke. Kemudian ada apa lagi? Adjective ke noun, perubahan dari kata sifat ke kata benda. Confident jadi confidence. Relevance, dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau kita tidak sering baca pasti aneh ya. Karena sebenarnya kata-kata ini sampai kalian belajar ke universitas bakal bermanfaat ya. Kalau sudah memahami perbedaan kata benda dan kata sifat, nanti jago ya di TOEFL. Karena nanti kalian bisa memahami di bagian struktur ya, part 2. Nah ini. Oke, popular. She is a popular man. Dia adalah laki-laki yang terkenal atau populer. Jadi saya ganti jadi his popularity ya, karena dia di sini jadi ya kata benda, jadi popularitasnya jadinya ke dia. Honest ya, ini hanya tidak dibaca. Bukan honest but honest ya. Honest jadi honesty, kejujuranmu. I wait your honesty, aku menunggu kejujuranmu ya. Practicality, validity. Ini yang sering juga nih, efektif. Misalnya ini adalah cara yang efektif. This is an effective way. Jadi cara yang efektif. Efektivitas dari sebuah pembelajaran, the effectiveness of a lesson. Jadi itu sebenarnya bukan apa ya, kata-kata seperti ini mungkin harus ditulis ya, dan kalau sudah paham insya Allah nanti bisa ya. Private jadi privacy. Nah kalian yang sering pakai kata privacy ini adalah asal katanya dari private jet ya, misalnya jet pribadi ya. Jadi my private privacy ya. Privacy berarti artinya kepribadian kalian ya, hal-hal yang bersifat pribadi gitu. Iklan. Oke.
Ini sebenarnya apa sih bedanya antara kongruen dan yang metafor? Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana cara menulis yang metafor dan yang kongruen. Nah, oke. Apa bedanya yang ini dan yang sana? Students rely highly on ChatGPT, so they limit their skills to learn from mistakes. You know ChatGPT ada yang pernah pakai? ChatGPT ada yang pernah pakai? Buat apa? Biasanya digunakan buat apa? Ya, kamu ketik misalnya komputer, definisi komputer berat semua keluar. Jadi lebih pintar dari manusia ya, AI. Students rely highly on ChatGPT so that they limit their skills to learn. Para siswa rely on tadi apa? Ya, percaya pada ChatGPT. Jadi mereka membatasi skill mereka untuk belajar dari kesalahan. Bener gak? Jadi ChatGPT mungkin terlalu instan buat kita, sehingga kita gak mau belajar yang lebih sulit. Kalau yang metafor mungkin yang lebih tingginya ya, atau bahasa inteleknya. Apa di sana? Nah, kita fokus aja ke yang cetak tebal. Jadi di sini ada kata lead to ya. A high reliance on ChatGPT can lead to students' limited skills of learning from mistakes. Jadi rely on asalnya jadi reliance on. ChatGPT can lead to student limit. Maksudnya can lead to artinya sama aja ya dengan yang ini. Jadi mengganti kata so dengan lead to artinya menggiring ke keterbatasan kemampuan siswa untuk belajar dari kesalahan. Silakan kalian catat yang ini ya. Jadi yang mana yang kongruen, mana yang metafor, mungkin bisa digaris bawahi bedanya perpindahan antara rely on dan ini ya, dari kata sifat ke kata benda, kemudian yang ini ya, kata penghubung. Jadi nanti kita akan coba belajar yang metafornya ya. Udah? Oke, coba lihat. Cara menulis reasoning sebab akibat. Reasoning itu apa? Artinya dulu deh, reasoning. Reasoning artinya? Reason, alasan ya. Jadi bisa mencari alasan dari sebab akibat. Coba kita baca nomor 1. Oke, tadi sudah ada ya kata-kata plagiarize. Jadi para siswa melakukan plagiarisme atau pencatlokan ya, sehingga atau jadi mereka gagal dalam akademik. Kemudian kalau kita ini gabung menjadi satu klausa, ya, plagiarism may result in academic failure. Jadi siswanya dihilangkan. Jadi di sini antara plagiarismnya jadi di depan, sini jadi kata may result in academic failure. Kata kerja plagiarize menjadi benda, fail academically menjadi kata benda failure. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin kalimat seperti ini, tinggal dilihat aja di rumus yang tadi. Nanti teman-teman tinggal kita coba rubah ya, kayak gitu. Ini masih ada nggak? Oke, cara menulisnya. Oke, kita coba lihat di sini. Yang nomor 1 ya. Jadi ada kata yang dicetak tebal, itu artinya adalah reasoning atau cara beralasan. Jadi kita lihat cause ya, artinya biasanya because atau cause. Adakah di sini yang belum tahu artinya? Ada kan ya di bawahnya? Irresponsible ya. Jadi dari kata responsible dia tambah prefix di depan ya, kata ir.
Kemudian people use AI irresponsibility so they violate the privacy. Jadi ini kemudian dirubah menjadi sini ya. Kemudian yang ini, plagiarism may result in examination failure. Students plagiarize so they fail examination. Jadi ini tergantung sama teman-teman mau pakai kata yang mana. Kalau mau pakai kata result in, bisa seperti ini, ya. Atau pakai leads to, sebenarnya artinya sama aja dengan menyebabkan ya, artinya kayak gitu. Jadi mau kata yang ini dipilih atau yang ini sama aja. Nanti hasilnya tetap sama artinya. Ini yang biasa, ini yang bagusnya ya. Canva application leads to students creativity. Learners apply Canva so they become creative. Jadi ini dibalik ya, yang ini yang biasa, yang ini yang canggihnya gitu. Oke. Ini ada juga Jutu ya. Jadi kita sebenarnya ini banyak contoh. Kelihatannya banyak karena dikasih pilihan aja sih sebenarnya. Kalau nanti teman-teman mau pilih yang kira-kira udah agak difahami, jadi kalian pakai aja yang itu. Ini hanya pilihan dari berbagai macam. Bisa pakai the reason of, kemudian as a result. Ini yang paling sering sih. Misalnya mengakibatkan ya, artinya kayak gitu. Dampak atau mengakibatkan. Nah ini kata jutu juga artinya karena ya, biasanya kalau kita tadi yang kita tahu ada dua ya, kata karena itu hanya because dan since. Kalau ini ada jutu bisa dipakai bisa enggak sih? Ya bisa kalau ini biasa aja because, kemudian ini yang bagusnya, ini yang biasa, ini yang bagusnya. Oke, kita coba verb noun apply application. Oke, kita fokus ke yang dicetak tebal. Di sini ada kata apply jadi application. Ya, jadi tadi dari perubahan apa? Kalau apply-nya apa di sini? Kata kerja, benar. Jadi di sini yang mengerjakannya adalah Canva gitu. Jadi kalau di sana kata kerjanya jadi kata benda, jadi application. In their application of Canva, students boost their creativity. Jadi kalau kita bisa tarik panah ya, antara yang apply dan yang application. Jadi yang canggihnya jadi application. Oke. Jadi sebenarnya perubahan kalimat itu tidak mempersulit, hanya biasanya kalau di bahasa Inggris itu ada beberapa istilah yang artinya tetap sama. Jadi tetap sama teman-teman dipilih mana yang kira-kira bisa digunakan. Oke, sekarang kita akan coba lihat dari contoh teks analitikal ya. Mungkin sebenarnya udah pernah belajar di semester lalu. Maka kalau misalnya sudah dipelajari, kita coba ingatkan kembali ya. Contoh teksnya. Sebentar. Kayak kita akan belajar tentang generic structure dan juga linguistic features-nya dari contoh teks yang ini. Kira-kira udah muncul belum? Oke, saya coba kirim HP-nya di sana ya. Ya udahlah, apa-apa. Kelihatan sama teman-teman, kelihatan nggak sampai belakang? Nggak kelihatan?